Tapi dia main TikTok kan. Bisa dikatakan sebagai generasi alpha, Bukan mengakses Indo, Alpha. Alpha Indomaret sih. Jadi jiwa santri itu harus kreatif. Karena kiai tidak mungkin diarahkan, tidak mungkin kita ajari. Betul. Faktanya kita juga terikat dengan umur. Bila mana seorang kiai ini meninggal dunia, bagaimana kita akan mengetahui kiprahnya? Anda hanya bisa nyinyir waktu itu kan, bahwa Kiai Haji Humaydi Hambali ini kan seorang tokoh legend Qori internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dijawab karena saya yakin juga yang nonton gak banyak ya. Jadi sudah mewakili jawaban dari para jamaah. Saya tidak sendiri. Nanti kedatangan tamu yang sangat spesial bagi Santrivitas. Karena apa? Karena kehadiran beliau itu adalah salah satu motivator terciptanya Santrivitas. Langsung saja ya kita sambut. Nah ini nih saya bingung nih manggilnya nih. Karena kalau saya panggil Kakang juga nanti ketahuan kalau kita saudara ya kan. Tapi kalau panggil nama juga nggak sopan juga ya kan. Kita sambut Kang Gus Haji Ustadz Muhammad Thohir LC. Silahkan memperkenalkan diri Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Santrivitas, terima kasih sudah merealisasikan Alhamdulillah program ini. Semoga program Santrivitas ini berjalan dengan lancar. Dan Amin. tentunya tetap support dan semangat ya untuk channel Santrivitas. Jangan lupa like komennya dan subscribe-nya. Jadi hari ini karena ini pertama kali kita memulai, maka yang akan dibicarakan adalah tentang digitalisasi dakwah. Pertanyaan pertama buat Kang Thohir. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, ini Kang Thohir adalah penggiat media sosial. Penggiat media sosial, beliau memiliki banyak akun yang ya followernya tidak banyak sebetulnya. tapi banyak akunnya. Tapi akunnya banyak. Di situ saya mendapat motivasi bahwa penting kiranya agar kegiatan santri itu bisa didigitalkan. Pertanyaan pertama adalah apakah adaptasi santri terhadap perkembangan zamannya ya? Perkembangan zaman secara teknologi. Secara teknologinya itu harus atau tidak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih sudah mengundang founder daripada Santrivitas. Tidak. Iya, Kang Ofat. Mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat Santrivitas, terutama sahabat-sahabat pesantren yang ada di Raudatul Qura. Amin. Ya, iya betul, Raudatul Qura. Supaya lebih produktif. Amin. Untuk kemaslahatan kemajuan pesantren ini juga. Pada kenyataan saat hari ini, kita sering dengar ya adanya sebuah revolusi industri 4.0. Oke, ya kan? Ya. Di mana sebuah revolusi industri yang bisa mengintegritaskan, yang bisa menyambungkan, mensinkronkan antara aspek fisik, yaitu sebuah kegiatan fisik dengan digital, di mana kedua hal ini harus berjalan dan berdampingan bersama. Bagi mereka yang bisa menguasai ini semua, maka dia akan menjadi manusia yang sangat produktif. Itu sebenarnya perkembangan yang ada pada revolusi industri 4.0 itu sendiri. Jadi perbedaannya yang jelas adalah fisik dan digitalnya. Digitalnya juga akan tersinergikan. Kemudian santri, apakah tadi pertanyaannya harus mengikuti perkembangan secara teknologi ya? Secara teknologi atau tidak? Karena kalau saya mengartikan sebuah teknologi itu sangat luas, bukan hal yang baru yang tidak ada pada diri kita, tapi dia ada di lingkungan kita. Bila mana kita tidak mengikutinya, maka teknologi itu yang akan mewarnai kita.
logika saya untuk menjadikan sebagai statement bahwa saya itu bisa dibenarkan adalah contoh kecil pada saat hari ini orang siapa sih yang nggak megang yang namanya HP? Iya. Hampir semua pakai HP, nggak benar nggak? Iya. Dimana Binisa, kita Binisa tahu Binisa nggak? Binisa tuh nggak penting juga, dia yang dagang gorengan pagi. tapi dia main TikTok kan? Kemungkinan Iya. dia pegang-pegang Yang tidak megang HP kadang dia pakai HP temennya untuk main kreasi TikTok itu sendiri. Bahkan Iya, bener. tukang apa namanya? Tukang beca pun sekarang menggunakan TikTok kan, Iya. atau menggunakan HP. Artinya bahwa teknologi ini sebuah hal yang tidak bisa kita hindari. Justru teknologi kita tidak mendatangi, mereka akan mendatangi kita. Maka Kalaupun kita tidak mendatanginya, toh dia akan tetap datang. Iya, datang kepada Makanya kita. mending kita samperin aja sekalian. iya, kita samperi, kita kreasi di dalamnya. Syukur-syukur prinsip seorang santri itu yang saya sering katakan kepada Iya. para Nah, ini yang santri penting. Ini yang penggiat penting. gitu ya. Kita itu harus memiliki sikap untuk mengikuti arus dan menciptakan arus. Makanya sebagian komunitas kita itu ada namanya Arus Informasi Santri Banten, yang AIS Banten itu sebuah strategi yang digunakan adalah kita menerima perkembangan arus apa sih yang lagi berkembang, terutama tentang media sosial. Kemudian kita juga mencoba untuk menciptakan arus sendiri bahwa gue itu orang Banten gitu. Gue santri Banten memiliki khas tersendiri. Contohnya arus yang datang lalu kita menciptakan arus baru itu apa nih? Ya, contoh yang mungkin saya katakan adalah semua orang pasti sekarang, anak-anak muda digital sekarang bisa dikatakan sebagai generasi alpha, di mana mereka itu mengakses Bukan Indo, Alpha. Alpha Indomaret sih. Iya. Karena kebanyakan sekarang santri lebih banyak nongkrongnya di Alpha daripada Iya, di betul. warung. Daripada di warung, iya. Titik poinnya seperti ini, generasi alpha itu mereka sudah bisa multitasking. Jadi bisa dia melakukan sebuah kegiatan aktivitas secara multi. Dia sambil SMS-an mendengarkan musik, kemudian juga dia menulis, membuat konten video di situ menjadi satu. Artinya dunia media bagi mereka generasi alpha itu sangat cepat penyebarannya, dan keinginan manusia itu ingin selalu hal yang baru. Lah, sebagian kalangan santri di dunia nasional tentunya dengan asosiasi para santri penggiat mulai banyak tuh deh. Ada Hala Santri seperti benar. itu, ada Galeri Santri. Majalah Jadi saya santri kok promosi. Enggak apa-apa. konten awalnya. Enggak apa-apa. Mas Kan Aro, saya kasih. Sudah dijelaskan tadi banyak akun dia. Ya kan, mereka mencoba bahwa ini gue santri, dia tidak terbelakang, tapi dia bisa mewarnai bahwa santri itu lebih kece. Pada awalnya seperti itu, bahwa mereka itu generasi yang terdidik yang juga betul. bisa mewarnai Indonesia lebih baik gitu kan. Lah, kemudian kita dengan adanya komunitas AIS Banten mencoba, kayaknya di Banten belum ada deh asosiasi ataupun komunitas penggiat santri di media sosial secara Yang khusus membidangi sistematis media sosial. yang ya seperti itulah. Hingga akhirnya kita juga sedikit mengikuti arus yang berkembang. Kira-kira yang pertama yang dilakukan adalah dunia informasi yang lagi viral, yang secara umum, yang bukan santri, apa sih yang lagi ngetren. Kemudian kacamata santri bagaimana untuk menjawab itu. Kita gitu bikin kan. versi santrinya. Versi santrinya Iya, betul. seperti itu, dengan gaya kece-keceannya lah Iya, gitu betul, kan. betul. Dengan tadi banyak penjelasan dari Kang Gus, Kang Thohir. Berarti kita tahu ya betapa Kang Thohir itu sebetulnya orang yang multiple identity. Artinya beridentitas banyak gitu. Jadi satu sisi beliau itu memang penggiat sosial pasti. Di sisi lain juga sebagai kepala keluarga dong. Amin. Kepala keluarga. Makanya. Dan sisi lain lagi, beliau juga salah satu pengurus khodim lah ya di pondok pesantren. Pondok pesantren moderat atau Hiriyah Pelamunan. Iya. Lah itu betapa menggambarkan bahwa beliau itu multiple identity. Artinya identitasnya banyak. Jadi sekali menjadi seorang Kang Thohir yang dilakukan banyak hal gitu. Terkait yang tadi dibahas adalah tentang AIS Arus Informasi Santri. Nu-nya itu Nusantara atau Nahdlatul Ulama? Nusantara. Nusantara tapi Juga dengan Nahdlatul Ulama. Ya. Karena memang kayaknya santri ya NU ya. Iya.
tapi NU tidak harus jadi santri. Tidak harus. Tidak harus jadi Tapi santri. jiwa untuk jadi mereka selalu ada dalam tinta sejarah NU itu sendiri. Untuk perjalanan AISNU Banten ya. AISNU Banten tadi sudah sedikit disenggol tentang bagaimana perjalanan AISNU Banten. Kan Kang Thohir sebagai Saya sih wakil lah. wakil apa ke? Wakil koordinasi kata Wakil anak seperti itu. koordinasi. Ya, wakil daripada Founder AIS Banten, ketuanya Kang Ferry yang sekarang menjadi ketua LTNU di Tangerang juga. Oh, dari Tangerang. Iya, dari Tangerang. Berbicara AIS itu, apakah ada momen tertentu yang akhirnya mendorong Kang Thohir untuk membuat AIS di Banten gitu? Ya, sejarah singkat ya, bila saya katakan bahwa munculnya AIS pertama itu adalah beberapa santri yang memiliki background tidak hanya salaf, tapi dia juga ikut berenang dalam dunia akademisi. Kebanyakan mereka itu adalah anak-anak kuliah yang dulunya memiliki background santri salaf, santri modern, yang kayaknya di kalangan pesantren ini seperti dibeda-bedakan. Nah, iya, itu bisa menjadi pembahasan yang lain. Ya, tuh. nanti pada intinya betul. semua itu memiliki sebuah rasa bahwa di Banten ini secara penggiat sosial media santri belum ada, pertama. Kedua, juga digitalisasi dakwah pesantren juga jarang menggaungkan itu sendiri. Sendiri-sendiri. Gimana sih kalau seandainya kita memiliki sebuah wadah untuk bisa saling berbagi informasi, pengalaman, perkembangan pesantren di Banten. Khususnya di Banten ya, Khususnya karena di Banten. kayaknya kalau di daerah Jawa segitu udah lama berjalan ya. Pada intinya sebelumnya saya masuk itu sebenarnya sudah ada ketua yang dilantik sebelumnya, ada Kang Baliat orangnya, kemudian dia merekrut saya pada saat hari itu ikut mengantar teman saya yang ngisi di Pondok Pesantren At-Thahiriyah. Kang, bagaimana kalau misal ikut AIS Banten? Emang apa sih visi misinya digitalisasi dakwah Banten? Coba deh lihat ininya visi misinya dan bagaimana target utamanya. Oh, ternyata bagus bagi saya. Kenapa sangat bagus? Karena di Banten ini hampir yang salafi ya sepertinya. Itu dia seperti berjalan dengan sendiri-sendiri, di mana belum ada wadah. Iya, betul. Tapi pada dasarnya mereka juga ingin mencoba saling kolaborasi. Lah, mulailah di situ saya tertarik adanya sebuah visi misi silaturahmi pesantren. Waktu itu saya dijadikan sebagai ketua masalah ke bidang kepesantrenan dalam penggiat sosial. Jadi saya turba tuh dari pesantren satu sampai pesantren selesai. Tur untuk minta izin, kemudian juga meminta pesantrennya untuk memiliki admin ofisial pesantren, dengan memberikan pentingnya sekarang kiprah santri memiliki admin ofisial. Karena pada faktanya apalagi saat hari ini kita ada yang namanya kebijakan new normal, COVID-19 itu kan ya. Itu baru terasa tuh. Itu baru sangat terasa sekali. Padahal waktu itu belum ada COVID ya. Iya, itu sangat terasa sekali bahwa dakwah digital itu menjadikan kita lebih praktis. Kemudian juga gaung dakwah kita akan mudah diterima. Jejak digital akan selalu ada ketika kita sebelum tidur minimal akan dilihat itu sendiri. Iya. Ini sebuah tren yang di sebagian masyarakat, sebagian kalangan pesantren ketika dia mengambil sebuah transfer keilmuan, mereka kan selalu mengabadikan yang namanya tulisan coretan. Tulisan coretan ya. Kemudian makna secara talaki. Itu memang wajib bagi kita. Tapi mengapa kita sebagai santri kreatif? Jadi jiwa santri itu harus kreatif. Karena kiai tidak mungkin diarahkan, tidak mungkin kita ajari kembali, tapi kita sebagai santri harus bisa. Nggak mungkin juga Pak Kiainya minta tolong rekam saya. Nggak mungkin dong gitu kan. Padahal itu merupakan media untuk lebih melengkapi keilmuan yang ada. Iya, betul. Faktanya kita juga terikat dengan umur. Bila mana seorang kiai ini meninggal dunia, bagaimana kita akan mengetahui kiprahnya kalau tidak dilakukan dengan jejak digital? Allahu Akbar, betul. Itu terasa sekali di pesantren kita, di Raudatul Qura. Boleh ngerokok nggak saya, Mas? Boleh. Boleh. NU tuh boleh ngerokok. Satu fakta bahwa orang tua kami tuh meninggalkan kita tuh di usia yang masih muda lah ya. Dan di zaman beliau hidup itu tidak banyak dokumentasi digital. Akhirnya yang sekarang beredar adalah dokumentasi lama. Jadi almarhum orang tua kami, Abi Kiai Haji Humaydi Hambali,
alangkah sayangnya ketika itu memang digital belum begitu merebak, sehingga kita tidak punya arsip kenang-kenangan yang bisa kita akses. Ya walaupun ada, cuma tidak sebanyak yang bisa dilakukan saat ini. Iya. Ya itu juga perlu modal bahwa santri itu harus kreatif bagi saya. Iya betul. Karena santri yang sukses di sepanjang jarah ada torehan santri itu mereka yang kreatif. Bahasa sekarang kreatif. Kalau bahasa dulu orang itu, dulu entah apa ya? Khidmahnya yang luar biasa untuk kemaslahatan pesantren. Gitu. Untuk masuk. Iya, bahkan saya memberikan versi baru bahwa Kiai Haji Wahab Hasbullah sebagai jejak perjuangannya NU, sebenarnya beliau juga sebagai santri yang sangat kreatif mengangkat Mbah Hasyim Asy'ari ke kalangan nasional. Seperti itu. Ceritakan. Ya karena menurut saya beliau memang juga memiliki ikatan sanad keilmuan dengan Mbah Hasyim Asy'ari. Beliau juga merupakan tokoh santri pergerakan yang bisa melihat berbagai macam problematika kacamata pandangan masyarakat pada zaman penjajahan pada saat hari itu, kemudian jejaring keilmuan bagaimana pada saat hari itu, dan dia menemukan bahwa sosok Mbah Hasyim Asy'ari ini bisa memberikan formulasi baru untuk syiar Islam, syiar keilmuan santri di zamannya pada saat Di hari zamannya itu. ya. Iya. Mungkin waktu itu kalau sudah ada TikTok juga mungkin akan digunakan. Udah pakai digunakan. Mungkin kalau bahasa guyonannya ya resolusi jihad mungkin pakai TikTok. Iya benar, mengajak ya kan bikin yel-yel. Ya, gitu kan kira-kira. Yel waton pasti itu terkenal tuh di TikTok. Dan tahukah Anda pada saat hari itu menggunakan media suara kan? Radio yang digunakan oleh Bung Tomo. Hasil restu yang dilakukan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, dan Mbah Hasyim Asy'ari juga tidak serta-merta Bung Tomo bertemu dengan Mbah Hasyim Asy'ari secara langsung, tidak. Ada penghubung di sini. Dan penghubung ini adalah santri. Itu yang disebut proses kreatif. Proses kreatif bagi si kita. Santri. Iya, sangat kreatif waktu itu. Itu zaman itu. Lah, sekarang pertanyaannya, seberapa kreatif kita dalam melihat kacamata perkembangan zaman yang begitu pesat? Kalau saya katakan zaman saat ini itu adalah volatility, di mana sebuah kondisi perubahan yang terjadi pada saat hari ini sangat begitu cepat. Contoh kecil, kita beli HP pada saat hari ini, mungkin HP saya adalah Oppo F1 ya. F1. Singkat cerita 3 bulan lagi akan muncul lagi varian baru, kemudian F2. fitur yang baru dengan lebih lengkap dan seterusnya. Dengan harga yang lebih murah kan? Dengan harga yang lebih murah. Ya, bayangkan dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat, sadar tidak sadar kita akan terpengaruh seperti yang logika kita katakan tadi. Lah, bagaimana langkah santri untuk bisa lebih praktis juga untuk pentransfer ilmunya tadi? Pertama yang harus dilakukan, dan bagaimana bagi kalangan pesantren agar kualitas dan kuantitas pesantren tetap terjaga, itu juga sangat mempengaruhi adanya pesantren. Contoh kecil, kalau dulu pesantren itu jika ingin bikin promosi pesantren, dia harus pergi ke percetakan. Cetak brosur. Biaya saat ini juga masih berlaku. Kemudian dengan biaya bisa 6.500.000 untuk 1.000 eksemplarnya gitu kan. Bayangkan dengan hanya menggunakan HP, menggunakan Facebook, penyebaran bisa lebih luas. Penyebaran lebih luas dengan harga yang lebih mudah dan praktis. Dan tenaga yang tidak begitu banyak. Terus apakah ini tidak diperbolehkan? Sangat diperbolehkan. Logika Anda sangat keliru sekali. Mengapa Anda yang bagian mahal mau, yang lebih murah tidak mau? Kan itu kan pemikiran logika yang sangat terbalik. Yang anak terbalik. Malu dong kalau pakai Facebook. Nah, malu dong pakai YouTube. Ini akan menjadi pertanyaan saya nih. Pertama, bagaimana cara memotivasi santri supaya menyadari betul bahwa digitalisasi dakwah itu sangat penting, karena hubungannya nanti ketika kita memposting suatu kebaikan di dunia digital, entah status WA atau Instagram story atau apapun, nanti kan sebagai santri akan bersinggungannya dengan kesombongan atau ria. Ini sebetulnya bagaimana menyikapi dan memotivasi saat menjalankan proses digitalisasi dakwah tanpa ada diiringi dengan kesombongan atau ria. Saya menggunakan logika sederhana ya seperti ini. Digitalisasi dakwah itu sangat penting. Faktanya, kalau bukan santri yang mengisinya, siapa lagi? Bukankah sepertinya 2 bulan yang lalu kita pernah diviralkan adanya seorang tokoh penceramah hijrah yang baru. Perlu saya sebutkan namanya nih? Ya silahkan. Yang baru saja
mungkin hijrah beberapa kali, memiliki rasa bahwa Islam itu indah dan memiliki kemampuan Berbicara. speaking publish yang luar biasa, tapi tidak diimbangi dengan keilmuan yang luar biasa. Sempat akhirnya dia membacakan Al-Quran waktu Iya itu betul. kan. Iya iya iya. Dengan begitu luar biasa menyentuh hati kita, serasa ditusuk-tusuk itu kan. Dianya juga menghayati sih. Sangat menghayati, tapi kita menghayati dengan Iya, dengan cara yang berbeda. Dia menghayati seakan-akan indah, Iya, kita menghayati seperti Ustaz Evi seperti itu kan. betul. Kita hanya bisa nyinyir waktu itu kan. Ada namanya dalam dunia digital kesalahan fatal, ada yang namanya kesalahan yang bisa jadi batu loncatan untuk lebih baik, Betul. koreksi yang lebih baik. Nah, kalau yang saya titik tekankan bahwa santri harus berkiprah, tidak hanya nyinyir di media sosial, tapi dia tidak mau mengungkapkan bahwa gue nih yang memiliki ilmu seni tarik suara. Harusnya gua tuh Iya. yang tampil. Apalagi pada saat hari ini, siapa yang tidak kenal pada era 90-an bahwa Kiai Haji Humaydi Hambali ini kan seorang tokoh legend Qori internasional juga. Melihat pada saat generasi saat hari ini ada orang yang membaca Al-Quran dengan begitu luar biasa, menghayati sekali. Iya, tapi kita tahu bahwa itu salah gitu kan. Iya. Tapi kita tidak mencoba untuk mengimbangi. Makanya di sini kita perlu yang namanya mengikuti arus, menciptakan arus. Nah, di situ loh santri harus bisa menjawab tantangan zaman pada saat hari ini. Lah, kalau semisal di dunia digital, kemudian kan dalam dunia editor itu ada kesalahan yang fatal. Seharusnya kalau seandainya seorang ini tidak bisa live secara utuh, maka tugas rekaman inilah yang akan mengeditornya. Kalau dia sudah yakin dengan adanya di live seperti Ustadz Evi ini, itu kan dia sudah yakin betul bahwa dirinya adalah orang yang mumpuni. Bahkan kalau yang sudah diedit pun pasti ada kesalahan. Ada kesalahan. Dan kesalahan ini bisa dimaklumi gitu loh. Dan bagi penggiat sosial, bagi mereka yang lagi semangatnya membara untuk membangun sebuah manajemen video editingnya, kemudian juga penyebaran videonya gitu. Jangan takut adanya sebuah kesalahan, kemudian dikritik, kemudian kita jatuh. Justru saya malah memberikan sebuah semangat baru. Oh, berarti dia mendengar suara saya. Iya benar. Berarti bagaimana Anda bisa mengoreksi kalau Anda tidak mendengar? Nah, iya. Makanya salah satu skill yang harus dimiliki bagi penggiat sosial pada saat hari ini adalah critical thinking. Jadi kemampuan berpikir kreatif, berpikir kritis dengan keadaan dan kemampuan kita pada saat hari ini. Itu penting dimiliki gitu kan. Sehingga kita selalu dicampuri dengan diimbangi dengan pemikiran-pemikiran positif, kemudian juga dengan kreasi-kreasi terbaik kita nanti akan lebih maju. Segala sesuatu tuh diuji dengan materi. Bahkan dunia pesantren saat ini seperti itu. Itu yang menjadikan dilema bagi saya, dilema sebagai penggiat sosial media pesantren ya. Dilema bahwa dengan adanya pengaruh perkembangan 4.0 ini, bahwa nanti ada transfer keilmuan di mana di situ bahwa semua serba dengan nilai. Tapi nilai daripada nilai-nilai baik dari keilmuan itu tidak sepenuhnya ditransfer. Artinya apa? Banyak orang mencari pelajar, mencari ilmu karena untuk ijazah. Iya. Ya kan? Karena yang dilihat itu yang disebut nilai tadi itu. Iya, yang disebut dengan nilai itu sendiri. Lah, sekarang itu adalah zaman kita seperti itu. Lah, bagaimana kita bisa mengambil hal semacam ini gitu kan? Kemudian juga pesantren juga sukses dan tidaknya santri pada saat hari ini dengan jumlah yang begitu banyak. Iya, betul. Benar gak sih? Dilihat dari santrinya ada berapa? Santrinya ada berapa? Bukan bisa apa santri. Bisa apa pada saat hari ini? Hari itu ini karena ya, sudah generasi alpha. Generasi alpha. Begitu juga sekolah. Sekolah yang baik itu adalah sekolah yang bisa meluluskan. Tapi itu salah nggak? Tidak bisa dikatakan sebuah kesalahan karena sebuah keniscayaan pada saat hari ini. Paling tidak kita bisa mengimbangi. Iya. Paling tidak bisa mengimbangi. Makanya saya malah sempat berpikir bahwa kesuksesan sebuah pesantren mencetak hard score-nya santri itu adalah menjadi santri yang tafaqquh fiddin. Sebenarnya hard score-nya itu tafaqquh fiddin. Dia menjadi pribadi yang agamis dan maka grade yang kedua yang dilakukan oleh pesantren adalah bagaimana membangun skill mereka lebih baik tanpa keluar dari koridor agama.
karena menciptakan yang grade pertama tadi Tafakufiddin itu tetap dilakukan, Tetap karena itu dilakukan. adalah visi misi pesantren. Mhm. Tapi kita juga harus bisa mengimbang dengan realita pesantren dengan dunia nyatanya pada saat hari ini, semua serba nilai, serba nilai atau bukan nilai lah, angka lah ya. serba angka. Angka. Makanya namanya dengan generasi alpha. Jadi dia itu segala sesuatu akan dinilai dengan nilai. Dinilai dengan nilai dan dinilai dengan angka. Artinya untuk saat ini pesantren yang sukses itu dinilai dari seberapa banyak alumninya, seberapa banyak santrinya. Seberapa satunya. Sekolah yang sukses adalah berapa banyak dia meluluskan orang. Melulus orang. Jadi bukan tentang lagi seberapa bisa dia menguasai keilmuan, Iya. tapi sudah dilihat dari angka. Dan itu hal yang tidak bisa kita hindari. Dan juga transfer ilmu yang lebih baik dalam sebuah kajian, sebenarnya semakin banyak anak itu banyak, maka kita sebagai pengajar pun akan transfernya lebih banyak juga penyebarannya. Iya. Itu sebuah keniscayaan juga itu. Yang mana kita Oh, pengen iya, mencetak iya. yang lebih baik nih. Mm-mm. Maka kan santrinya kudu banyak, bener Udah nggak banyak sih? ya. Semakin banyak semakin luas juga penyebarannya. Lebih luas. Kemudian secara kegiatan pesantren, kalau yang nonton ini ada kalangan pesantren, pasti pernah lah mengeluh kalau ketika santri salaf itu sedikit, pengen banyak, ketika banyak, pengen sedikit. Iya, karena pusing ngajarnya. Nah, itulah tantangan kita bagi penggiat pesantren, bahwa kita terimalah dengan perkembangan zaman, adanya bahwa banyaknya siswa, kita bagaimana membuat kreativitas yang luar biasa agar tersistem. Kemudian juga pembentukan pribadi seorang santri itu juga tercipta untuk merealisasikan kesuksesan hard score-nya tadi itu adalah tafakuh fiddin. Nah, bagi yang tidak sampai ke hard score-nya ini, ya kita buka tadi itu sebuah Ada yang motivasi grade kedua. bahwa menciptakan skill-skill bagus, makanya perlunya adanya ekstrakurikuler sebagai penunjang bahwa dia itu sadar deh kayaknya untuk menjadi kiai itu sebuah grit yang luar biasa Iya, sulitnya. kayaknya sekarang kriterianya nambah-nambah pusing ya kan. Iya, apalagi sekarang juga santri sudah tidak hanya sebagai ceng of masyarakat Woi, Ya kan? ceng off masyarakat. yang secara transfer keilmuan syara Islam saja tidak, tapi sekarang santri itu juga bisa menjadi perubahan ekonomi, perubahan segalanya, perubahan ekonomi, kemudian perubahan sosial masyarakat, Betul. Santri itu bisa menjadi kaum penengah lah ya. kaum penengah, Moderat. moderat. Umat atau wasato. Ya, kalau saya melihat santri itu bukan sebagai penengah kalau saya ya. Tapi dia nanti kedepannya adalah sebagai pewarna. Jadi kalau apa yang dia lihat pada saat hari ini pada dasarnya adalah untuk bisa melihat bahwa gue itu sekarang kalau belajar di pesantren harus seperti apa untuk menyikapi ketika dunia kita pada saat hari setelah dari pesantren ini. Itu saja sih kalau menurut saya. Dan dia harus dibimbing oleh seorang kiai. Dia harus lebih kreatif, lebih banyak ilmu yang diserap dari perkembangan zaman yang begitu pesat. Lalu dia koreksi dengan keilmuan yang dia dapat untuk menjadi batu loncatan ketika dia setelah keluar dari pesantren, langkah apa yang harus gue lakukan. Makanya beberapa pesantren juga menyediakan ruang wadah kerja bagi para santrinya nanti. Contoh, ada pesantren sekarang yang setelah lulus, ya kan pesantrennya memiliki bisnis fried chicken, seperti di Jawa Timur itu ada namanya pesantrennya, saya rada lupa, punya teman saya juga, nama kiainya Kiai Haji Mahfud Saubari, punya putra, dulunya adalah teman saya ketika masih di Yaman. Dia bisa langsung kerja karena dia memiliki M2 Kerjanya di pesantren lagi, tapi dengan salary yang profesional. salary yang profesional, dan juga dididik di sekolah juga seperti itu. Dan faktanya jiwa pesantren itu lebih tulus, lebih jujur. Iya. Itu nilai lebih daripada pesantren, dan sangat menyayangkan sekali kalau seandainya seorang kiai pada saat hari ini melepaskan santri begitu saja, tidak memonitoring kebutuhan apa Minimal dibikinin grup WA lah ya. minimal sebagai santri, sebagai pemilik pesantren itu bikin grup, Ya. kemudian ada wadah alumni. Dan kakak saya sebagai pimpinan pesantren Rodatul Qura, Ustadz Andri Nasrullah juga sudah
melakukan hal yang sedemikian rupa, artinya tetap merangkul alumni-alumni yang ada, baik dia yang cuma setahun, 6 bulan, sebulan, itu tetap dirangkul dengan ada satu wadah Dan alumni. itu merupakan kunci kesuksesan pesantren itu. Karena mereka yang merasakan dapat apa ilmu dari pesantren ini. Justru kalau kita menjauhi alumni ataupun menjauhi masyarakat, maka kita malah pesantrennya akan tidak up to date. Benar nggak sih? Saya ingat kiai saya tuh bilang syiar terbaik pesantren itu adalah alumninya. Makanya setiap kelulusan itu kiai selalu bilang hari ini adalah hari di mana kalian mulai belajar, bukan selesai belajar. Artinya kelulusan itu bukan penutupan, bukan finish tapi start. Betul. Artinya ketika keluar dari pesantren barulah kamu mulai belajar tuh. Mantap. Karena di pesantren itu ya kamu baru Mengenal mengenal dunia kecil. dunia kecil. Setelah keluar dari pesantren barulah memulai pelajaran yang sebenarnya. Dan dunia kecil ini juga sangat bermanfaat di dunia masa Yang sangat depan. besar. Sangat besar tadi. Kalau dianya tidak tidur di masyarakat di Di pesantren. pesantren dong. Tapi kadang yang tidur juga sangat bermanfaat. Nah, iya tadi yang sempat saya bahas juga, for your information, FYI ya kan. Kang Thohir ini kalau dilihat dari background pendidikan ya, sangat mumpuni lah untuk menjadi atau pengasuh di pesantren. Aduh. Tapi yang bisa kita pertanyakan adalah bagaimana akhirnya Kang Thohir memiliki minat terjun di dunia digital. Ya, menjadi sebuah kacamata penting pada saat hari ini. Kenapa saya ingin coba menggiat media sosial? Pertama adalah Sebelum dijawab Kang, jelaskan dulu background pendidikan Kakang. S1 di mana, S2 di mana? ya, pertama iya. harus perkenalkan, nama saya Muhammad Thohir. Saya kecil SMP di Lirboyo, Lirboyo. pondok SMP Arisalah, SMA Arisalah, dengan pendidikan Salafi terpadu. Dikenalkan adanya sekolah umumnya, sekolah kitabnya, sekolah Qur'annya. Kemudian dapat kesempatan lah untuk ngopi lagi Ngopi. di negeri Timur Tengah. Luar biasa ya, ngopinya di Timur Tengah, Bos. Ngopinya di Timur Tengah. Ada Timur. gudai nggak di sana? Oh, di sana pakainya Syekh Halim. Yang Ya, pada pada intinya dari Yaman, kemudian balik ke Indonesia. Subhanallah. Balik ke Indonesia, kemudian di rumah mungkin ada peninggalan abah gitu kan, untuk mengelola pendidikan pesantren. Di situ saya sudah mulai merasakan bahwa ada kejanggalan-kejanggalan mengapa pesantren yang begitu banyak mencetak ulama mungkin tapi tertinggal zaman. Lah, kemudian apa penyebabnya? Coba melihat realita masyarakat pada saat hari ini, apa sih yang diminati? Kemudian apa sih transfer keilmuan yang menjadi salah, ataupun bukan salah dipahami tapi salah dalam memberikan informasi pesantrennya, salah dalam informasi kepengetahuannya gitu kan. Apa? Di reka semua, banyak pertimbangan, akhirnya kayaknya menggeluti dunia media sosial itu adalah langkah pertama yang harus saya kembangkan. Kayaknya menjadi salah satu jawaban atas ketertinggalan tadi yang dirasakan. Ketertinggalan yang dirasakan pada saat hari ini. Bagi saya pribadi ini wujud kesalahan. Hari itu karena sekarang sudah menjadi tahun 2016. Awal saya turun lagi ke Indonesia 2016, sekarang 2000 berapa? 20 dong. 2020. Iya. Ya, lumayan lama juga sih untuk selalu mengikuti itu, tapi juga tidak banget ngikuti sih. Paling tidak kita ambil poin-poinnya, kemudian apa langkah tepat yang harus dilakukan. Contoh yang memberikan saya sebagai tahadus binikmah, dengan adanya perkembangan COVID-19 ini ya, yang begitu luar biasa, alhamdulillah pesantren kami juga masih bisa eksis untuk mendapatkan banyak santri untuk berminat ke pesantren kami juga. Ini untuk informasi lagi ya? Itu juga berkah daripada kita menggunakan digitalisasi dakwah. Digitalisasi dakwah. Iya. Ini untuk informasi. Jadi yang tadi disebutkan sama Kang Thohir tadi, ada sebuah peninggalan dari orang tua pesantren, dan sekarang jadi saya sempat berbicara ini dan saya salut, artinya
beliau merevolusi, bahasanya revolusi lah ya. Sih merevitalisasi, Oh, menyegarkan kembali gila, emang nilai-nilai lama yang sudah dibangun, yang sudah diyakini betul. bisa memberikan manfaat terbaik buat masyarakat Artinya Banten. revitalisasi yang lebih tepat lah ya. Revitalisasi kemudian kita campur Emang dengan, gak tiong Yaman ya. Jadi dengan inovasi-inovasi baru. Jadi peninggalannya adalah Salafi dan sekarang sudah berdiri megah. Dan beliau membuat pesantren itu dengan nama ya, ini sebenarnya kumpulan dari kesepakatan keluarga besar dengan adanya perkembangan zaman. Perkembangan saya memberikan musyawarah ke mereka, tema besarnya sekian permasalahan masyarakat sekian, kemudian alumni seperti ini. Oh, tetap melibatkan alumni. Sangat. Tidak bisa. Sampai akhirnya tercipta pondok pesantren moderat. Iya, namanya diganti sedikit tentang moderat. Ada moderat dan menarik kata moderat itu. Artinya dia tidak modern juga, tapi tidak salafi juga, tapi mengambil kata moderat. Bisa sedikit ceritakan kenapa yang diambil adalah moderat? Ini sebenarnya sebuah sejarah panjang juga ya, bahwa sebenarnya pesantren kami ini adalah peninggalan pesantren yang salafi. Yang sistemnya adalah konvensional. Artinya hanya mengenal pesantren dengan sistem talaki, balagan seperti itu kan, sorogan dan sepertinya itu, di mana ini sangat efektif bila mana santrinya satu persatu. Tapi mimpi kami itu ingin lebih besar lagi. Lah kalau lebih besar lagi dengan sistem yang seperti ini membutuhkan waktu yang begitu banyak. Semisal kalau santrinya menjadi ribuan, maka langkah apa yang tepat untuk dilakukan adalah membuka sistem klasik. Sistem kelas seperti persis sekolah umum, tapi dikategorikan dengan kemampuannya, lalu baru kita pakai sistem talaki lagi. Oh, jadi iya betul. Ini yang disebut kalau KNU tuh selalu bilang al-muhafadz wal qadimis sholih. Wal aktu bil jadid aslah gitu. Dan juga kita mengikuti arus. Arusnya apa? Bahwa pada saat hari ini pendidikan umum juga menyapa dan afirmasi pemerintah, kebijakan ke pesantren juga sangat mendukung walaupun tidak sepenuhnya. Tidak sepenuhnya. Ya soalnya kok agak beda gitu pas walaupun tidak sepenuhnya. Walaupun tidak sepenuhnya, tapi kan sebenarnya sudah ada prinsip-prinsip dasarnya bahwa pemerintah memberikan afirmasi yang luar biasa. Contoh kecil, kita memiliki Hari Santri Nasional. Iya betul. Secara nasional santri diakui sebagai pejuang. Bagi saya itu sebuah sebuah tinta emas bagi kalangan pesantren bahwa kita itu dikenal dan bisa mewujudkan mimpi jangka panjangnya nanti. Karena ketika secara nasional sudah mencetuskan namanya Hari Santri, kita sebagai santri selalu akan mengisi bahwa santri jangka panjang seperti apa. Dan saya juga masih sering mengikuti bahwa beberapa pesantren ada yang mengembangkan dunia ilmu robotik, kan keren. Dunia kesehatan, beberapa pesantren sudah memiliki sekolah tinggi. Itu kan bahwa nilai-nilai kultur pesantren ini bisa menjadi go nasional. Go internasional. Bahkan saya juga boleh dikritik, pernah bertanya pada teman saya juga yang juga lulusan dari Salah, dia juga ngambil kuliah di UGM jurusan kedokteran. Fakta bagi dia bahwa teman-teman dia di zaman COVID-19 ini, iya, banyak dokter dan yang bagian perawatnya itu adalah jebolan pesantren. Santri. Artinya santri bisa bermimpi jadi apa saja dan memberikan maslahat yang lebih besar. Kan luar biasa pada saat hari ini. Tidak hanya dalam bidang keagamaan betul. Makanya sangat menarik. Dan itu nilainya akan sama ya sebetulnya. Nilainya sangat lebih besar. Karena nilai tradisi jiwa pesantren itu sangat budi luhur banget. Kemudian sangat mengena banget dengan khas karakter manusia Indonesia. Kemudian dia bisa menjawab tantangan zaman, penyakit yang begitu luar biasa. Ditangani, didasari dengan ilmu agama yang mumpuni, kan? Luar biasa. Berarti saya teringat sama satu makalah tuh, yang alimu auladakum fainahum yang isuna fi zamanin ghairul ladzi ta'isuna al-an. Nah, pokoknya ya ini bahwa menarik bahwa kita mendidik seorang anak itu sesuai dengan zamannya. Betul. Ya kan? Kalau bagi saya bahwasanya hal yang dulu ini kita jaga, kita pelajari, hal apa yang tidak bisa terbangun di zamannya bisa jadi terbangun di zaman sekarang. Kalaulah seandainya Mbah Hasyim Asy'ari itu hidup lagi di zaman saat hari ini dengan sistem yang menurut beliau itu seperti ini lebih baik, kemudian ada menemukan sistem yang lebih baik di saat hari ini juga cocok, pasti beliau juga mengikuti seperti ini.
Artinya merubah itu bukan hal yang selalu negatif. Merubah bukan hal yang negatif, justru untuk pada intinya adalah untuk menjaga nilai-nilai agama Islam itu tetap ada. Bukankah agama Islam itu agama rahmatan lil alamin, taghayyurul ahwal di zaman wal amkinan tadi, Wal amkinan mengikuti perubahan zaman dan tempat. Sehingga pertanyaannya, kalau memang agama Islam itu sesuai fleksibel, apakah kita sudah fleksibel agama yang kita Iya. pakai ini? Sudahkah kita sefleksibel itu? Iya. Karena agamanya sudah fleksibel nih. Mm-mm. Tinggal orangnya sudah fleksibel atau belum? Ya, itu larinya kepada perubahan transfer keilmuannya. Itu juga ada di tulisan saya tentang masalah santri era baru. Bahwa di situ saya juga menyinggung tentang masalah produk pemikirannya Yusuf Qaradawi tentang masalah ijtihad, itu ada insya'i, koi dan seterusnya. Itu di situ juga saya bahas itulah, bahwa santri itu harus tahu deh ilmu. Tulisannya ada di mana nih? Ada di Ais Banten sih. Oh, artinya kan biar bisa Ya, dibaca. bisa dilihat di situ. Santri era baru. Santri era baru. Karena ini dunia baru bagi saya, karena saya kan bukan penggiat dari awal, dari tahun 2016, bahwasanya ada perlu keilmuan yang harus di up to date, perlu keilmuan yang harus diambil dan menjadi dasar. Karena ada beberapa pesantren juga versi saya yang saya Iya. kenal. Mohon kalau ada kesalahan juga bisa dikritik sebagai kritik pembangun. Versi saya ada salah dalam menyikapi belajar di pesantren. Yang salah tuh dalam menyikapinya. Menyikapinya untuk menjawab permasalahan zaman pada saat hari ini. Itu kayaknya menarik tuh, Iya. jadi silahkan di. Dan itu saya tidak serta-merta memberikan asumsi pendapat seperti ini, karena Imam Syafi'i sendiri itu luar biasa, termasuk ulama yang up to date bagi saya. Sampai beliau memiliki sebuah statement seperti ini: man tafaqqaha min butunil kutub doyal ahkam. Barang siapa yang pinter dengan ilmu fikih asli dari literatur kitab saja yang bentuknya teori tadi, Iya. itu saja, malah justru dia doyal ahkam. Artinya kalau dia cuman hanya hafal, paham dengan literatur kitab seperti Fathul Qorib, Dia seperti cuma ini, nyoret selesai. itu tidak bisa memberikan solusi. Karena Imam Syafi'i sudah memberikan jargon terbaru tadi di zamannya itu. Iya. Artinya ketika saya Sebelum ada TikTok juga ya? Sebelum ada TikTok juga. Artinya di zaman itu juga beliau menyikapi bahwa perlu adanya guru, pertama, mentor. Kedua, perlu juga menyikapi melihat zaman. Bagaimana beliau bisa mengkodifikasi ashabnya mengkodifikasi bahwa orang haid itu umur 9 tahun. Orang balik umumnya alamatnya ada 15 tahun. 15 tahun. Itu kan pakai ijtihad. Dalilnya adakah? Artinya di zaman itu juga sudah dilakukan semacam penelitian. Penelitian realita untuk menjawab sebuah hukum. Tidak serta-merta 15 tahun adalah nas dari kitab dan sunnah dari Rasulullah. Enggak. Mungkin kalau itu terjadi zaman sekarang, yang dibikin adalah survei. Itu adalah kan proses transfer keilmuan, knowledge yang saat hari ini juga harus perlu diketahui. Pemetaan ini nih yang Artinya cara yang dilakukan beliau pun di juga zaman itu sudah sangat up to date, sangat modern. sangat modern. Lah, Kenapa kita yang sudah berada di zaman modern malah ingin balik ke zaman yang dulu? Sangat menarik. Nah, itu salah satu kiprah di Santai Era Baru itu, kita harus bisa lebih menyikapi secara mendalam tapi dengan cara yang elegan. Yang elegan tuh berarti bisa mewakili jawaban untuk solusi masyarakat pertama. Bisa mewakili, nyaman, kemudian juga tidak lepas dari tatanan syariat aslinya, dan bisa dilakukan secara nyaman. Artinya menyesuaikan kondisi masyarakat yang Menyesuaikan dengan kondisi masyarakat dan tidak meninggalkan asli tuntutan hukum itu sendiri. Contoh, dulu ulama-ulama kita sebagian besar tidak boleh menggunakan musik, ya. ya kan? Sekarang kita juga beberapa kali sekarang musik sudah menjadi dunia kita sendiri, Bahkan dijadikan dakwah. bahkan menjadikan dakwah. Ini kan pergeseran yang luar Ya. biasa. Ini- Era baru ini harus juga disikapi dengan kacamata baru. Artinya kacamata baru ini bukan kacamata lama. Iya dong, pasti Iya. dong. Kalau kacamata lama bukan kacamata baru, berarti kacamata second. Itu second.
Tapi walaupun yang kita pakai juga sebenarnya isinya sama dengan yang lama. Isinya sama, Gitu. hanya memang bungkusnya mungkin yang beda. Hari ini dengan adanya generasi Alpha tadi, media informasi apapun ada, menyikapi seperti apapun ada. Tinggal bagaimana kita melakukan solusi cerdas. Makanya kata kuncinya untuk generasi Alpha bagi yang sukses versi saya juga. Iya Dari dong. keilmuan yang saya dapatkan itu bagaimana mengelola konektivitas. Bagaimana mengelola konektivitas yang isinya dalamnya ada sumber daya kemampuan kita, sumber jaringan kita, kemudian produk apa. Kalau pesantren itu keilmuan apa yang membedakan dengan yang lainnya, kita racik menjadi sebuah konektivitas satu nih, gimana mendapatkan solusi cerdas. Ini semua sudah ada nih datanya nih, big datanya, bahwa Kang Ofat adalah guru dari pesantren Rodotul Qori, bagian dari Rodotul Rodotul Quro ya. Ya kan, guru sekaligus juga beliau juga mengetahui bagaimana kondisi santri, keinginan santri, kemudian bagaimana adanya perkembangan digitalisasi dakwah ini. Bagaimana itu semua sudah Itu disebut big data tuh. Big data itu semua kita konektivitaskan dengan solusi cerdas melalui konten. Solusi cerdas. Solusi cerdasnya adalah mengenai konten YouTube, apalah Facebook, kemudian jejaring sosial yang lain. Kebutuhannya apa, lalu minatnya apa, mereka bisanya di bidang apa, baru akan muncul nanti solusinya apa. Ya, solusi saat ini kayaknya lebih tepatnya ya dengan mendigitalkan. Salah satunya adalah mendigitalkan segala sesuatu ya. Karena aktivitas. faktanya itu tanggal 21 Januari 2019 di Jepang memulai menyatakan ada konsep Society 5.0 tadi. Jadi Bahwa internet, dunia maya akan menjadi satu dengan dunia nyata. Ya makanya inilah langkah kita. Maksud saya apa? Wujud perkembangan teknologi yang luar biasa ini kita bisa juga mentransfer di dunia pesantren. Contoh kecil, kalau kita dulu mengenal yang namanya absen dengan menggunakan buku di absen satu-satu ya kan. Satu-satu kan, membuang waktu enggak, membuang biaya yang luar biasa. Karena sifatnya teknologi itu adalah membuat lebih praktis, mempermudah, kemudian dengan budget yang tidak banyak. Bisa jadi nanti ketika masuk pesantren, dan jangan anggap ini mahal, karena faktanya dulu HP mahal, nanti jadi murah. Iya benar. Tunggu aja sampai murah baru beli. Iya, artinya apa? Ini sebuah keniscayaan. Suatu saat ini semua jadi murah. Iya. Semua akan bisa menggunakannya. Tinggal kita mau nggak untuk mengambil sistem ini gitu loh. Nah, teknologi akan terus maju. Akan terus maju. Absen nanti pakai tangan sidik jari. Keren kan? Sholat jamaah. Memang di awal akan mahal sekali nih pasti. Iya. Tapi kesini-sini ya jadi murah juga. Iya. Ya itulah nanti kenapa adanya Society 5.0 itu tadi, bahwa mereka mindset manusia pada saat ke depan, abad 21 ke depan ini tidak dimungkinkan mereka akan lebih hidup praktis. Lah, bagaimana kita menyikapi seperti kegalauannya Ustadz Ofat ini, jangan sampai transfer ilmu cuma pakai HP saja kan. Ini kan jadi problem masa depan kita yang harusnya dikaji pada saat hari ini, sebelum itu jatuh. Lah disitulah fungsinya seorang santri. Karena nanti ada kemungkinan nih. Iya, kemungkinan, karena sebelum semua orang ilmuwan itu bermula dari mimpi. Berhayal. Seperti HP ini, kalau dulu kan ulama dengan ulama kontak batin. Sekarang dunia metafisika digarap. Tanpa kita sadari, HP adalah alat sebagai penyambung jarak jauh. Yang dulu bisa dilakukan ulama secara kontak batin, sekarang bisa direalisasi dengan teknologi. Itulah kehebatannya manusia, makanya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim itu di situ. Produk manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini bisa mampu beraktivitas, menciptakan segala kemungkinan dengan memanfaatkan alam. Karena alam dunia ini diciptakan untuk manusia. Lu garap tuh dunia ini lebih baik. Makanya ini juga bagi saya gambaran penting bagi pemilik pesantren juga untuk mencoba untuk merealisasikan dengan hal-hal yang seperti ini. Karena faktanya seorang mudabir juga capek, bro. Iya, betul. Bener gak sih? Absensi, masuk kamar, kudu di absen. Sekarang pakai tangan aja. Selesai. Dan data lebih rapi. Bener gak sih? Iya, betul. Sebenarnya kan
sebuah transfer ilmu yang lebih baik ketika seorang anak itu tidak gaib, benar nggak sih? Iya, Harus istiqomah terus kan. istiqomah terus Lah, hadir. dengan cara yang lebih praktis kan seperti ini, daripada seorang Dipanggilin. mudabir Mm-mm. untuk Gebrak. gebrak-gebrak dan seterusnya gitu kan. Tinggal kita bikin kebijakan, sudah ada ini, berarti kalau nggak ada ini berarti dia dihukum. Selesai kan, Bro? Selesai ya. Dan itu akan mengurangi tenaga mudabir. Ya. Dan ini bukan saya membangga-banggakan bahwa arus perkembangan teknologi ini bisa menjawab sebuah tantangan. Tapi memang juga ada sebagian menyatakan peneliti yang lain bahwa teknologi yang begitu besar, bila mana kita tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang tepat, maka akan terjadi degradasi moral. Menurut Rasulullah SAW, kelak nanti ada anak kecil langsung bisa menjadi besar. Dan itu kan realita-realita yang harus kita baca sebenarnya kan. Yang satu mewanti-wanti dengan cara seperti itu, yang satu kita sebagai santri gitu kan harus lebih bijak juga gitu. Ini sebuah keniscayaan. Apa ini juga sudah ditafsirkan oleh Rasulullah Kanjeng zaman Nabi itu, dulu ya kan. yang Anak disebut. kecil tiba-tiba nanti langsung jadi besar. Apakah ini juga takwilannya seperti Oh. itu? Sebenarnya formulasi untuk menjawab tantangan zaman di masa depan. Bagaimana kita meraciknya menjadi lebih indah. Subhanallah ya, luar biasa emang alumni Yaman nih. Jadi kita baca di kitab fikih taulatnya Syekh Abu Bakar Al-Adni kan ada, beliau memang sangat mutafanin di bidang masalah fikih tahawulat, berarti fikih memprediksikan bagi saya. Karena saya juga waktu itu ngajinya ngantuk lah. Iya. Bagaimana memprediksikan Ya kan? zaman ke depan dengan literatur fikih di masa lalu. Nah ya, ini contoh santri yang katanya waktu ngaji ngantuk. Nah sekarang tanggung jawab santri-santri yang sekarang ini yang ngantuk bisa nggak nanti ke depan akan menjadi minimal seperti Gus Thohir, ya kan? Semua bisa lah, saya mah sebenarnya cuma bisa ngomong aja. Ya tapi kan omongan itu biasanya didasari dengan pengetahuan. Karena orang yang ngomong tanpa pengetahuan tuh jadinya Harus ini santri Rodotul Quro dengan nama Quroknya ini bisa tampil lebih beda, kemudian bisa memberikan warna baru, seni suara, jiwa-jiwa suara Kiai Haji Hambali Humaydi ini. Humaydi Hambali. Ini mencuat lagi, cetar membahana di. Amin amin. Iya iya iya. Saya terakhir Iya, iya, minta iya. nasihat untuk santri-santri khususnya santri sini, umumnya seluruh santri yang melihat. Syukur-syukur ada yang menonton di luar kalangan santri. Iya. Kalau saya ingin memberikan rasa bersama bahwa yakinilah bahwa sekarang santri itu bisa bermimpi dan mewujudkan mimpi. Tidak hanya bermimpi tapi tidak bisa mewujudkannya. Karena kalau bermimpi semua orang bisa ya. Semua orang bisa, dan dulu juga sudah ada orang yang bermimpi tapi tidak bisa diwujudkan. Karena apa? Karena tidak ada wadahnya. Iya. Sekarang ada wadahnya, tinggal bagaimana kita memanfaatkan ini untuk mendapatkan solusi cerdas dalam menyikapi revolusi industri 4.0 ini. Yang akan berganti menjadi 5.0. Ya, cukup sekian rasanya. Berapa lama ini? 1 jam lebih. Oh, Luar iya. biasa ya obrolan kita 1 jam lebih. Kayaknya seolah-olah asik nih ngobrol dengan Iya. Ustadz Afat itu. Seolah-olah ya, tapi seolah-olah hatinya tetap ingat istri dia. Iya. Karena masing-masing kita punya tanggung jawab juga ya Oke, di keluarga oke. Iya. dan di lingkungan. Terima kasih banyak waktunya. Mm-mm. Mudah-mudahan nanti ini akan bisa memotivasi siapapun yang mendengarkan kita, teruntuk bagi santri Rodotul Quro, alumni-alumni dan muhibbin, dan untuk seluruh santri Nusantara pada umumnya. Jadi intinya adalah kita harus bisa beradaptasi dengan zaman. Artinya beradaptasi dengan zaman, kita harus bisa mewarnai bukan diwarnai. Perubahan tidak selamanya salah. Terima kasih Kang Haji Gus Thohir. Oke, kita begini aja. Terima kasih, sampai jumpa Santrivitas, karena diamnya santri adalah aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa kasibun mudhaffafin